Pemirsa, 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Kesal tak bisa gabung demo dengan temannya ke Jakarta, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke pos lantas Pandaan. Aksi pelaku terekam jelas CCTV. Inilah detik-detik saat pelaku berinisial JRF, 26 tahun, terekam kamera CCTV saat nekat melemparkan bom molotov ke pos lantas di samping Jalan Surabaya Malang, Kelurahan Patung Sari, Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat pelaku melempar 2 kali molotov dan mengenai ruang kepala pos setempat. Beruntung tak sampai terjadi kebakaran. Polisi akhirnya menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pecahan botol molotov, sepeda motor metik, serta ponsel yang digunakan untuk mengunggah aksi tersebut. Pelaku nekat melampiaskan kekesalannya dengan melempar molotov ke pos lantas lantaran tidak dapat ikut berangkat demonstrasi ke Jakarta. Saya ingin membangkitkan awareness teman-teman saya untuk care lah sama kejadian di Indonesia. Namun cara saya sebenarnya memang salah. Tersangka melakukan pelemparan molotov ke pos lantas Pandaan sebanyak 2 kali menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 pos polisi Pospol di Sleman, Yogyakarta menjadi sasaran pelemparan batu dan bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya sejumlah kaca di Pospol pecah berantakan hingga sebagian hangus terbakar. Kobaran api nyaris membakar salah satu pos polisi yang menjadi sasaran perusakan di Simpang 4, Monumen Jogja kembali. Pospol yang berlokasi tak jauh dari objek wisata bersejarah tersebut bahkan sempat terbakar di bagian pintu hingga bingkai kaca bagian depan. Diduga Pospol Monjali terbakar akibat lemparan bom molotov oleh orang tak dikenal. Polisi menemukan pecahan botol molotov. Polisi juga mendapati batu besar yang menyebabkan kaca-kaca jendela di pos polisi pecah berantakan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pasalnya, kondisi pos polisi saat itu dalam keadaan kosong. Akibat dari kejadian tersebut, 3 pos mengalami kerusakan kaca akibat terkena lemparan batu, dan 2 pos yang mengalami pelemparan molotov tidak berdampak terhadap terjadinya kebakaran. Peristiwa ini diduga dilakukan untuk memprovokasi situasi Yogyakarta yang secara umum saat ini sudah kondusif dan terkendali. Aksi perusakan berupa pelemparan batu dan molotov juga terjadi di 4 pos polisi lainnya dalam waktu hampir bersamaan, yakni di pos polisi Jombor, Pelemguri, Keronggahan, dan Pingit. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku perusakan 5 pos polisi tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, viral aksi sopir truk tinja membuang limbah sembarangan ke aliran Sungai Ciliwung, Kota Depok. Saat dipergoki, pelaku pun langsung tancap gas. Dari rekaman video milik warga terlihat sebuah truk
membuang limbah ke aliran Sungai Ciliwung dari Jalan Tol Cijago. Saat berusaha aksinya dipergoki, sang sopir yang merupakan pelaku pembuang limbah tersebut langsung tancap gas ke arah Jagorawi. Melaporkan ada yang membuang limbah di jembatan tol. Diketahui aksi sopir truk tinja membuang limbah dari tol Cijago ini sudah kerap terjadi. Pelaku diduga sengaja melakukan aksi tersebut untuk mengosongkan bak tangki tinja. Jadi kemarin ada pembuangan atau mobil tangki ya, truk limbah tinja yang membuang kotorannya langsung dari atas nih. Kini kasus buang limbah sembarangan telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan. Pelaku juga diharapkan dapat segera diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Ingriski, iNews melaporkan. Sempat terlantar, kucing anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan di Ragunan, Jakarta. Kucing itu kondisinya membaik setelah sempat stres. Inilah seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin, dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Nanti akan Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanyambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor sekaligus spesialis pembobolan rumah diringkus polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku diketahui sudah lebih dari 30 kali beraksi di berbagai lokasi. Sejumlah anggota tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang membekuk RO alias Aluk di kawasan Koranggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pelaku dikenal sebagai residivis kasus curanmor ini sempat berusaha kabur ke area persawahan yang berada di belakang rumahnya saat digerebek petugas. Namun akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 unit sepeda motor curian, 4 unit laptop, sejumlah telepon genggam serta televisi hasil kejahatan. Pelaku mengaku sudah lebih dari 30 kali melakukan pencurian dan pembobolan rumah, serta 5 kali mencuri sepeda motor. Aksi pelaku selama ini membuat masyarakat resah karena hampir setiap kali beraksi selalu berhasil lolos dari kejaran warga. Dana curanmornya, pencurian dengan pemberatannya 5 sepeda motor dalam tempo waktu lebih kurang 1 bulan. Tempo waktu 1 bulan, dan tadi pagi terakhir si pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman di atas 9 tahun pidana penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Deva Gam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.